Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan pembahasan bab al-muamalat dari kitab Syarh Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, yang sampai sekarang pada bab as-salam. Ya, bab salam salah satu dari bab dari bentuk jual beli yang punya kekhususan sendiri dan punya keistimewaan dalam konsekuensi akad. Takraj. Bismillah, qala syarih bab salam. As-salam naw' min anwa'il bai'i wa huwa an yastariya shakhsan sil'atan mawsufatan fi dhimmatil ba'i yusallimuha lahu ba'da muddatin bi thamanin hadirin yadfa'uhu lil mushtari fi majlisil aqdi. Wa qad ajma'a al-ulama'u ala jawazi salam lima rawa al-Bukhari an-nabiy sallallahu lima rawa al-Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari sanah wa sanatain faqala man aslam fi tamrin falyusallim fi kaylin ma'lumin aw waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin wa yajuzu an yakuna ra'su mal as-salam wa huwa thaman min al-dhahabi wal fiddati wa min al-urudi kama yajuzu an yakuna min al-awraq an-naqdiyyah kariyalati wal yanat wad dolarat wa nahwiha. Bab as-salam. As-salam adalah merupakan salah satu di antara bentuk-bentuk akad, yaitu di mana seseorang membeli sebuah produk atau barang yang disifatkan dengan sifat yang tertentu yang dijaminkan oleh penjual, yang diserahkan setelah beberapa waktu ke depan atau tertentu dengan harga tunai saat itu yang diberikan oleh mushtari kepada penjual pada majlis akad. Dan para ulama telah bersepakat akan bolehnya akad salam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW tiba di Madinah sedangkan penduduk Madinah biasa melakukan jual beli buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan buah-buahan itu dalam tempo setahun atau 2 tahun kemudian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kurma dengan pembayaran di muka, hendaknya dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu. Dan diperbolehkan dengan menyerahkan modal, yaitu as-saman, pembayaran dalam bentuk harga nilai dari emas dan perak, dan juga dari al-urud, barang perniagaan. Ya. Nah, sebagaimana diperbolehkan dari uang kertas uang tunai seperti rialat, wal diyanat dan dolar dan semisalnya. Nah, Ya. Sekarang kita masuki bab as-salam. Salam dari kata, dia adalah masdar. Dia adalah isim masdar dari kata aslamu yuslimu. Aslama yuslimu islaman salaman. Ya. Kalau masdar dia adalah Islam atau dari kata taslim. Tapi kalau isim masdar itu hurufnya lebih sedikit daripada masdar. Masdar biasanya bentuk ketiga setelah fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Itu kata benda, kata kerja yang menunjukkan sifat. Ya. Sedangkan fi'il madhinya bukan salama yaslimu, tapi aslama yuslimu. Artinya menyerahkan.
Yang dimaksud di dalam terminologi istilah para fuqaha, istilah syariah dari akad salam adalah dia salah satu bentuk jual beli. Tapi jual belinya dengan bentuk dain, hutang. Apa yang dimaksud dengan hutang? Jual beli ada dua, ada bai'u ain, ada bai'ud dain. Ada jual beli tertentu, ada jual beli yang tidak tertentu. Kalau saya mengatakan saya jual kepada Anda laptop ini dinamakan bai'u ain. Tapi kalau saya mengatakan kepada Anda, saya jual kepada Anda laptop, mereknya apa ini? Sebutlah mereknya apa, umpamanya Microsoft atau apa. Kemudian jika prosesornya berapa, saya jelaskan. Kemudian RAM-nya berapa, saya jelaskan. Memorinya berapa, saya jelaskan. Kemudian Android atau Android handphone, kalau ini apa namanya? Apple, tablet. Bukan. Bukan, yang satu lagi. Smart notebook. Itu nggak ada yang tahu. Maksudnya program Microsoft. Ya, Microsoft. Nah. Bukan Linux, biasa Microsoft. Nah. Microsoft. Windows. Sah. Seperti itu. Itu penjelasannya. Bisa yang saya jual ini kepada Anda di pasaran, barang ini mungkin pabrik yang mengeluarkannya, dia sekali bikin mungkin ada 10.000 unit atau mungkin lebih. Ya. Itu yang dimaksud dengan bai'ud dain. Yang lebih gampang lagi, saya umpamanya punya buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Nah, penerbitnya saya kenal. Kalau saya katakan kepada Anda, saya jual, anggap ini buku Harta Haram. Saya jual buku Harta Haram ini kepada Anda. Ini namanya bai'u ain. Bai'u ain. Ini yang tidak boleh dijual bila barang ini belum saya miliki. Tapi kalau yang saya jual kepada Anda bai'ud dain, dengan saya katakan saya jual kepada Anda 5 eksemplar buku Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan yang ke-25. Di penerbit mungkin masih ada 500 lagi, 500 eksemplar. Ya, belum saya beli. Tidak ada di tangan saya. Tapi sangat memungkinkan saya untuk mendapatkannya. Ya. Ini yang dimaksud dengan bai'ud dain, jual beli hutang. Karena dia jual beli hutang, maka pembayaran uangnya harus tunai di majelis akad. Bila si pembeli mengatakan, ya udah, kalau gitu kapan Ustaz mau antar ke saya? Jam 8 nanti bisa? Bisa. Di mana tempat rumah Anda? Di sini Ustaz, di masjid. Di samping masjid ini, masjid Al-Barakah yang baru. Saya antar ke Anda. Nanti saya bayar ya Ustaz. Kalau saya katakan, ya boleh. Yang terjadi adalah jual beli hutang dengan hutang. Dan itu sepakat para ulama hukumnya haram. Yang boleh bahwasanya dia bayar di majelis akad. Sekarang berakad, sini bayarannya umpamanya 5 eksemplar sama dengan 500.000 rupiah. Dia bayar sekarang dengan uang saya terima atau langsung dia transfer dengan M-Banking masuk ke rekening saya. Nanti saya antar kepada Anda. Ini bai'ud dain. Ya. Apa konsekuensi dari bai'u ain bai'ud dain ini? Konsekuensi dari bai'u ain ini barang saya katakan saya jual kepada Anda buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ini harus sudah menjadi milik saya.
Ya. Kalau yang BU-Dain tidak mesti harus menjadi milik saya. Ya. Bisa jadi masih milik penerbit, saya belum beli. Tapi speknya sama. Jelas. Itu di antara konsekuensinya. Dan kalau BU Ain ini, ya saya katakan, saya umpamanya punya 3 buku harta haram mulai kontemporer di depan saya. Lalu Anda mengatakan, Ustaz, saya mau beli salah satu buku harta haram, anggap 3, mohon maaf. 3 buku harta haram muamalat kontemporer. 1, kelihatankah? 2, buku harta haram. 3, buku harta haram. Kata Anda, Ustaz, saya mau beli buku harta haram yang tengah-tengah ini. Ya, yang ini mau Anda beli? Ya. Ya udah. Berapa Ustaz? 120.000 umpamanya. Ya, 120.000. Ya. Berarti dia sudah tentukan. Boleh saya ntar bayarnya Ustaz, saya muter-muter dulu ke lihat toko-toko sana. Silahkan. Ya. Ini sudah menjadi milik dia dengan akad. Ini sudah tidak bisa saya jualkan kembali. Kalau ada orang ingin beli 3, saya nggak bisa jual. Saya bisa hanya jual 2. Saya pahami? Ya. Ini konsekuensi dari BU Ain. Walau belum saya serah terimakan ke dia. Kalau dengan BU Dain, dia mengatakan, Ustaz, saya ada 3 di situ. Dan di dalam ada 10 samplar. Ustaz, saya beli buku harta haram muamalat kontemporer cetakan 25. Ada samplar ya Ustaz. Baik. Dia tidak tunjuk yang ada di depan ini, salah satu 3 ini. Baik, saya jual kepada Anda buku harta haram muamalat kontemporer cetakan ke-25. Ustaz, nanti saya muter-muter dulu ya, jam 8 saya datang ambil lagi. Baik, enggak masalah. Ya. Kalau dia bayar nanti, terjadi hutang dengan hutang. Akad batal. Kalau dia bayar langsung, Ustaz, saya bayar langsung ya, 120 kan Ustaz? Ya, ini 120. Ini terjadi uang di awal, barang belakangan. Ya, jam 8. Lalu datang orang lain. Ustaz, ada buku harta haram kontemporer Ustaz? Anda mau beli berapa? Saya beli 13 samplar. Wah, pas 13. Dia kan jam 8. Ya. Saya bisa menjual, saya ambil 10, saya tambahkan dengan 3. Ini bawa harga 120 satuannya kali 13. Dia bayar 1 juta sekian. Ya, dia bawa. Boleh saya melakukan itu? Boleh. Nanti jam 8 kan masih ada 1 jam 50 menit. Saya tinggal telepon penerbit, tidak terlalu jauh dari sini, ada 10 kilo, ya sekitar segitu. Tolong antar ke toko saya 10 lagi, di sini saya bayar. Saya berakad dengan Anda di sini. Diantar oleh dia, saya berakad, saya beli ya, iya saya jual. Ketika dia datang, saya serahkan, itu boleh. Tapi kalau BU Ain tadi, tidak boleh. Ini perbedaan antara akad BU Ain dengan BU Dain. Cara transaksinya. Anda mentransaksikan dengan sifat atau dengan tunjuk barang. Ya. Walau dua-duanya ada di depan Anda, karena atau tidak pun ada. Ya. Seperti itu. Saya kira bisa difahami karena ini akan banyak pembahasan tentang BU Mausul fi Dhimmah, termasuk jual beli istisna, barang yang butuh proses. Barang butuh proses tidak mesti harus ada di majelis akad. Ya, kalau dia mengatakan buku harta haram kan istisna, dibuat isinya, ditulis, dicetak di penerbit, dicetak di percetakan, dijual di pasaran oleh penerbit. Itu istisna. Kalau ada yang pesan ke saya, Ustaz, saya beli ke Ustaz 40 samplar
buku harta haram maupun kontemporer. Ya, dia mengatakan saya bayar DP dulu ya Ustaz. Dia nggak bayar tunai. Boleh, kalau salam nggak boleh. Karena ini akadnya adalah istisna. Selagi dia mengatakan dengan sifat transaksi dengan sifat. Kalau saya mengatakan saya di rumah ada 40 eksemplar buku harta haram maupun kontemporer pas 1 dus. Anda mau beli itu? Mau Ustaz. Itu namanya bukan BU-Dain, BU-Ain. Ya. Kalau ternyata di rumah kurang atau hilang barangnya, ya, itu akad batal. Tapi kalau yang tadi tidak ada pun di rumah saya, tapi saya jual dengan sifat, ya, itu boleh. Bila barangnya butuh dibuat, namanya istisna. Lebih longgar pembayarannya, bisa bayar DP, bisa bayar hutang juga, anda boleh, hutang dan hutang boleh. Nanti setelah barang datang, ya, setelah saya bawa ke dia 40 eksemplar 1 dus, dia bayar pada saat itu juga boleh. Ya, itu perbedaannya, tidak masalah, agak panjang saya bahas karena ini penting. Ini juga berdampak pada akad online. Karena umumnya akad online dengan sifat, dengan menyebutkan karakteristik barang, spesifikasi barang, bukan dengan ditunjuk. Jarang-jarang mereka jual, coba mungkin ada yang live di TikTok atau di bawah media komunikasi sosial, media sosial, jarang-jarang, ayo lihat ini saya punya 3, siapa yang mau salah satu, itu namanya BU-Ain. Kan BU-Dain. Tapi kalau dia hanya menjelaskan saya ada 3, tidak dilihatkannya barang yang mana, kalau itu namanya BU-Dain. Nanti akan berdampak kepada masalah kurban. Di mana kurban bukan istisna. Beda kalau daging yang sudah diolah, daging khas dalam, itu istisna. Atau dia jual adalah daging giling, itu istisna, sudah berubah. Tapi kalau dijual hewan, apalagi hewan kurban, ya, dengan spesifikasi, spek, umpamanya berat sekian, tidak cacat, ini bagian dari bai'u mawsufi zimmah. Ya, bai'u mawsufi zimmah, jual beli hutang. Syaratnya apa? Karena dia adalah salam bukan istisna, syaratnya cash pada saat berakad, tidak bisa DP. Kemudian, apakah hewan bagian dari objek yang bisa dilakukan akad salam padanya? Ya. Sepakat para ulama bahwasanya objeknya bisa disifati. Bila tidak bisa disifati, sepakat tidak boleh. Apa maksud tidak bisa disifati? Seperti umpamanya yang banyak dijelaskan oleh para ulama, mujawharat, berlian. Berlian speknya seperti apa? Karatnya iya ada standar karat, ada betul. Tapi bentuk kilauan beda dari samping, beda dari atas, itu harganya akan berubah. Ya, harganya akan berubah, sangat spesifikasi sekali, sangat subjektif sekali. Maka itu tidak bisa dijualkan dengan spek, karena dia tidak bisa dispekkan yang standar. Ya. Maka hewan, termasuk hewan kurban, sebagian mazhab para ulama, mazhab Hanabilah, mereka mengatakan tidak bisa dijual dengan spek. Karena tidak ada hewan 2 ekor yang sama. Walaupun dari satu induk sama waktu lahirnya, tidak ada yang sama. Ada beberapa, beratnya kadang berbeda. Satu gemuk, satu kurus. Ya,
warnanya berbeda. Terkadang sebagian hewan berat jelas mempengaruhi harga. Kemudian warna juga mempengaruhi harga. Ya, warna bulu juga mempengaruhi harga. Bukankah Nabi yang kurban beliau adalah kabsyaini amlahaini, domba amlah itu kalau bahasa kitanya cantik, Bagus. ya, bagus, enak dipandang. Ya, sama dengan sapi dalam surah Al-Baqarah, tasurrun nazirin, enak dilihat. Enak dilihat itu kan sangat subjektif. Makanya di dalam surah Al-Baqarah orang-orang Israel itu pusing cari spesifikasi yang enak dilihat itu. Ya. Memang secara umum ada, tapi mencari yang enak dilihat, menurut Anda yang menjual, ini sudah enak. Pembeli bilang enggak. Itu enggak enak bagi saya. Ya. Sehingga akan terjadi perbedaan yang mengarah kepada saling ridhon kedua pihak yang menyebabkan akad menjadi tidak sah. Ya. Kalau daging bisa dengan spek, khas dalam, khas luar, bagian mana, atau dalam bentuk daging, umpamanya daging olahan, umpamanya bentuk nugget, sosis, itu bisa dengan spek. Sosisnya umpamanya besar, sosisnya umpamanya ukurannya kecil, gramnya sekian, kadar tepungnya sekian persen umpamanya, atau murni tanpa tepung. Ya, itu sosis namanya itu. Murni tanpa tepung. Ya, anggaplah tepungnya tepung tertentu. Ya, bukan tepung yang biasa digunakan. Itu bisa. Ya, tapi kalau hewan susah memberikan speknya. Kalau dia berikan speknya, belum tentu bisa ditemukan. Seperti spek yang diberikan oleh Allah tentang sapi betina kepada Bani Israel, yang mereka tidak bisa memenuhinya kecuali dengan berat sekali. Ya. Bagi sebagian para ulama mengatakan masalah hewan dengan akad salam tadi, ya bisa sih kata mereka, dengan spek yang umum yang sesuai dengan kebutuhan kurban. Kemudian dia mengatakan, saya beli kepadamu pemasok, ya, pada tanggal 10 Zulhijjah, antar ke rumah saya, setelah terimanya di rumah saya, kambing kurban, ya, kambing kurban, beratnya berapa berat kambing? 40 kilo, 40 kilo, ya, ada kambing yang pas 40 kilo, mungkin 41, mungkin 39. Ya. Pusing dia nyarikan, ya terserahlah, dia bilang ada, mungkin memang ada di rumahnya, wallahu a'lam. Tapi ketika diantar ke saya, mungkin naik, mungkin turun. Yes. Sesuai dengan spek. Kalau speknya lebih bagus, saya mungkin bisa terima. Kalau speknya lebih turun, tentu dia yang akan memberikan kompensasi. Yang jelas tidak akan memenuhi spek. Ya. Dan spek kurban biasa, tidak ada pincang, tidak rabun, tidak kemudian tidak terlalu kurus, tidak sakit. Yang sakitnya menyebab yang kelihatan seperti itu. Adapun sakitnya tidak kelihatan, di dalam ususnya ada apa ya tidak tahu. Ya, seperti itu. Bila memungkinkan, ya, boleh dan tidak itu kembali kepada dinamakan dengan tahqiqul manat. Kaedahnya, bila bisa disifati dengan jelas yang membedakan sifat yang membedakan harganya, maka boleh. Bila tidak, tidak. Beda mereka dalam kasus ini terpenuhi tidak? Sebagian mengatakan tidak. Sebagian mengatakan iya. Sebagian mengatakan memungkinkan terpenuhi speknya, ya, maka mereka membolehkan, bagi mengatakan tidak. Ya, dalam prakteknya bagaimana? Ya lihatlah. Kalau umpamanya
Ada beberapa hewan yang memang bisa diberikan speknya tadi, berarti memungkinkan, ya silahkan melakukannya. Kemudian itu yang dimaksud dengan mausuf fi dhimmah atau bai'uddin. Yusallimuha lahu ba'da muddah. Nah, Ya, diserahkan setelah beberapa waktu. Berarti tidak di majelis akad. Kalau di majelis akad, kata dia, Ustaz, beli buku harta haram muamalat kontemporer, cetakan 25. Baik, ya, bayar cash uangnya ya. Jangan pergi dulu. Ya, dia bayar cash 125, saya masuk ke dalam, saya berikan ini bukunya, ambil. Oh ya, terima kasih Ustaz. Dia pergi. Ini bukan salam namanya menurut mayoritas para ulama. Dalam mazhab Syafi'i namanya salam tunai. Ya, namanya salam tunai. Tapi kalau barangnya disifati saja, ya, bi'ul ghaib ala sifat dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Barangnya ada, dia tidak perlihatkan. Ya, dia tidak perlihatkan, ini menurut Syafi'i gharar. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i gharar. Tidak boleh. Berapa jarak waktu antara akad dengan penyerahan barang? Di sini ada khilafat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i tadi tidak perlu ada waktu, boleh salam tunai. Setelah akad diambil ke dalam, dia serahkan, dia bayar. Ya, dia bayar dulu di awal, asal bayar di awal. Ya, kalau bayarnya belakangan dalam mazhab Syafi'i, ini bi'ul ghaib ala sifah juga tidak boleh. Bayar dulu, kemudian diambil barang, diserahkan oleh si penjual. Boleh. Dalam mazhab para ulama yang lain, dalam mazhab Hambali, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, ini antara akad dengan serah terima barang, jarak yang membedakan harga. Tadi kita katakan bi'udain, barangnya belum tentu ada sekarang. Belum tentu sudah dimiliki oleh si penjual. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar jual belinya menguntungkan si penjual. Ya, penjual dapat modal, dapat uang dari awal. Boleh dia gunakan untuk kepentingan hidupnya yang lain. Pada waktunya dia serahkan barang. Keuntungan si penjual apa? Keuntungannya, keuntungan si pembeli apa? Dia mendapatkan harga lebih murah. Kalau tidak, ya, kalau ditanya langsung tidak ada barang lalu speknya jelas. Saya beli kepada Anda buku harta haram kontemporer. Baik, sebentar ya, saya jual kepada Anda. Sebentar ya, pergi dia ke warung sebelah. Dia ambil, dia jualkan. Dia serahkan. Ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Yang ijma' para ulama tidak boleh. Sedangkan salam boleh menjual barang yang belum dimiliki. Apa yang mengecualikannya? Hadis Nabi SAW yang tadi telah kita baca, hadis Ibn Abbas dan Imam Bukhari. Nabi datang ke Madinah. Penduduk Madinah telah melakukan akad salam buah korma. Serah terimanya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Ya. Berarti pada saat akad sudah adakah kurmanya? Belum. Pasti belum. Iya. Ya, pasti belum. Ya. Sedangkan kan ada hadis Nabi melarang menjual barang yang belum dimiliki. Sekarang ada aja belum, apalagi sudah dimiliki. Dia bukan jual
pohon kurma, bukan jual kebun kurma, bukan jual buah kurma. Ya. Kenapa dibolehkan? Itu Nabi yang bolehkan. Berarti bagaimana kita memahaminya? Berarti ini dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Yang satu bai'u ain, yang satu bai'u dain. Bai'u ain, ya, barang yang tertentu itu harus dimiliki sebelumnya. Kalau bai'u dain, barangnya disifati dengan spesifikasi yang jelas. Ya. Nabi yang berikan keringanan. Ya. Padahal bentuknya hampir sama. Keringanan itu muncul kenapa? Hikmahnya apa? Bukan kenapa. Hikmahnya apa? Kalau kenapa berarti karena murni syariat Allah. Tapi apa hikmahnya? Itu hikmahnya si penjual mendapatkan uang di awal, si pembeli mendapatkan uang di awal sebagai modal, baik untuk membeli ataupun untuk lain pun nggak ada masalah. Si pembeli mendapatkan harga lebih murah. Bila tidak tercapai hikmah ini, kembali kepada hukum asalnya menjual barang yang belum dimiliki. Kembali kepada kaidah umum. Ya. Bisa manin hadir. Syaratnya lagi pembayaran harus cash di majelis. Yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual di majelis akad. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hutang dengan hutang yang sepakat para ulama tidak boleh. Dan juga ini karena sabda Nabi fal yuslim. Imam Syafi'i memaknai ini dengan diserahkan di majelis akad. Hendaklah dia menyerahkannya di majelis akad. Dan para ulama sepakat bahwa akad salam ini adalah akad yang boleh. Tidak ada khilaf. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah datang ke Madinah dan para penduduk Madinah terbiasa melakukan akad salam pada buah-buahan serah terimanya setahun, bahkan 2 tahun ke depan. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang membuat akad salam pada kurma atau buah-buahan, maka hendaklah dia serahkan uangnya di majelis akad. Speknya jelas, volumenya berapa sok, berapa wasak, atau berapa liter, atau berapa karung, atau berapa barel, ya, atau beratnya jelas kalau dia dengan berat berapa ratus gram, berapa ribu kilo, berapa ton. Waktu serah terimanya juga harus jelas. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak mesti akad itu sudah ada di masa Nabi. Ya. Ini akad salam lebih dahulu daripada Rasulullah. Rasulullah SAW tidak tahu. Ya. Berarti tidak mesti akad itu, ya, kalau Anda umpamanya berpikir agar kita lebih berkah transaksinya, apa yang dilakukan Nabi itu yang kita lakukan. Nabi hanya menjual beli udum. Udum itu adalah kulit. Kulit menjadi objek dagang Nabi SAW yang banyak di kota Mekah. Dibawa ke Yaman, dibawa ke Syam pada waktu-waktu musim panas, musim dingin. Dia jual kulit di sana, dan dulu kebutuhan akan kulit sama seperti kebutuhan akan plastik. Untuk kebutuhan untuk membungkus, membawa air, membawa barang, untuk tikar, segala macam banyak kebutuhan. Untuk sendal, sepatu, bahkan baju. Kalau seperti itu kebutuhan orang akan kulit. Berarti bisnis Anda kalau yang ingin seperti Nabi, ya kulit doang jualin.
kerupuk kulit lah kalau gitu ya. Enggak, Nabi enggak pernah makan kerupuk kulit. Ya. Boleh bebas berinovasi dalam akad-akad itu. Mau akadnya satu akad, mau akadnya bertingkat, ya, hybrid, silahkan. Selagi tidak bertentangan dengan kaidah syar'i. Ini sudah terjadi. Rasulullah di Mekah tidak ada perkebunan kurma. Oh, sekarang ada, Ustaz. Itu sekarang, dulu tidak ada. Sampai sekarang pun perkebunan kurma tidak ada di kota Mekah, di pinggiran-pinggiran ia ada. Karena dia adalah bukit batu. Ya. Yang ada di Madinah. Madinah tanahnya tanah vulkanis. Ya, bagus untuk perkebunan. Ya. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah, dia lihat orang-orang sudah melakukan transaksi salam. Rasulullah tinggal perbaiki. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan akad salam, serahkan uangnya di majlis akad. Tidak boleh nanti pada waktu menyerahkan barang baru diserahkan. Atau sekarang saya bayar setengah dulu, besok saya bersisa. Tidak boleh. Kemudian speknya harus jelas. Ya. Ukurannya harus jelas. Kemudian waktu serah terimanya harus jelas. Di mana tempat serah terima harus jelas. Ya, harganya yang paling penting lebih jelas. Ya. Seperti itu. Apa yang diserahkan di majlis akad itu yang menjadi rasul mal atau modal salam. Boleh uang, boleh barang, tidak ada masalah. Mana yang duluan? Ya. Kalau Anda umpamanya butuh jasanya umpamanya naik haji, Anda bilang ke travel pulan, ya, kalau saya umroh lah yang lebih gampang, haji mah nggak jelas. Umroh, kalau saya umroh tanggal di bulan Rabiul Awal, tanggal 12, ya, berapa harganya? Rabiul Awal berarti sekitar Haram Safar Rabiul Awal, sekitar 4 bulan lagi. Katakan oleh dia 20 juta. Saya nggak pakai uang. Saya bawa beras itu ada di dalam truk saya. Kalau beras berapa ton? 2 ton. Itu duninya beras. Insyaallah. Nah, nanti berangkat. Tanggal 12 Rabiul Awal. Boleh? Boleh. Berarti yang menjadi usul malnya adalah beras. Ya. Seperti itu. Karena ini tidak tunai, akad hutang tidak tunai, maka tidak boleh mentransaksikan barang ribawi dengan cara akad salam. Beli emas, setelah terimanya pada tanggal 12 Rabiul Awal, dia beli dengan rupiah sekarang. Dia beli sebanyak 100 gram dengan harga 110 juta, karena terimanya nanti. Kata dia ini, enggak, dengan harga 90 juta, karena terimanya nanti uang cash sekarang. Ini 90 juta saya terima darimu, 12 Rabiul Awal, emas 100 gram. Baik, kata dia. Yang terjadi haram. Karena emas dengan rupiah, Rasulullah mensyaratkan yadan biyadin. Kalau dia ingin emas juga, bagaimana caranya? Bayar pakai beras tadi. Beras dengan emas tidak mesti harus yadan biyadin. Ya. Saya ingin emas 200 gram. Berapa ton berasnya itu?
kata dia 10 ton. Itu truk saya ada 10 ton beras IR64 baru panen 2 hari yang lalu. Bawa sini truk, datang masuk truk, coba Anda hitung. Betul? Satu 10 ton tadi? No. 10 ton. Hitung dia. Ya, satu karung 100 kilo. Ada 100 karung. Oh iya, ada 100 karung tadi. Nah, ya udah. Tanggal 12 bulan awal saya terima 100 gram dari Anda ya emas. Siap. Boleh? Jawabannya boleh. Ya, seperti itu. Karena beda ilat. Karena berbeda ilatnya. Beda ilatnya. Nabi kan membeli gandum, beliau gadaikan baju besinya. Berarti tunai apa tidak? Tidak. Nah. Gandumnya beliau terima. Pembayarannya nanti dengan uang dirham. Ini juga sama. Pembayarannya beras di majlis akad, emasnya nanti. Seperti itu. Dan akad salam ini akad yang penting namun tidak dilirik oleh lembaga keuangan syariah. Masya Allah. Padahal ini akad investasi yang paling bagus bagi orang yang punya dana. Punya dana untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Apa maksudnya adalah akad ini akad yang penting dalam investasi dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Masyarakat pertanian atau masyarakat nelayan, dan itu umumnya banyak di negara kita. Alhamdulillah negara kita negara agraria dan memiliki laut yang luas. Ya, dan memiliki sungai-sungai yang banyak. Bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Mungkin bank syariah, mungkin di bawahnya BPRS, bank BPRS syariah, BMT syariah, atau koperasi syariah. Dengan masyarakat, ya, masyarakat kecil, para petani, para nelayan, mereka tidak punya modal yang cukup. Satu. Kemudian tidak punya inovasi di dalam produk-produk mereka. Dua. Karena keterbatasan berbanyak hal. Maka ini bisa dimanfaatkan oleh yang pemilik modal, baik tadi lembaga keuangan ataupun individu pun tidak ada masalah. Ya. Untuk memajukan pertanian dan perikanan yang ada di masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar. Apa maksudnya? Saya umpamanya suatu lembaga atau individu lah, punya PT. Saya kenal di beberapa daerah, beberapa kota di luar negeri membutuhkan hasil pertanian dengan spek tertentu. Seperti umpamanya beras organik, ya, atau buah-buahan tertentu, duri hitam lah namanya, atau macam-macam, atau pisang dengan spek tertentu, pisang raja, baik Raja Jawa, Raja Sumatera, Raja Kalimantan, kan raja banyak negara kita, ya, dan lain-lain, sesuai kebutuhan. Itu yang disukai, karena di beberapa negara ada yang suka pisang kecil-kecil, yang pisang Lampung itu, di beberapa negara mereka menyukai itu. Ya, sangat menyukai dengan harga yang sangat bagus. Dan bukan juga di beberapa negara ada yang mereka beli jantung pisang atau bahkan kedebong pisang bagian dalam. Ya, banyak yang kita tidak terbayang di sini, di sana menjadi komoditas yang diminati dan digemari. Ya. Karena kita tidak tahu pasar, ya apa yang nenek moyang kita tanam, itu yang kita tanam, itu yang kita jual. Sehingga perkembangannya tidak terlalu besar. Kalau dengan demikian, saya tahu pasarnya di sini, ya, kebutuhan di sini. Saya minta dengan para petani itu, ya, tanam pisang jenis ini.
Ini saya beli kepadamu perkiraan pisang jenis ini, pisang Lampung ini berbuah berapa lama dari musim dari tanam? Lah habisnya 9 bulan panen atau setahun? Setahun. Betul ini setahun, ya udah setahun. Dari mulai tunas. Ya udah setahun umpamanya. 1 tahun. Ini saya beli dengan Anda dengan uang di depan cash. Ya, saya minta dari kamu umpamanya sebanyak 5 ton. Bisa, alhamdulillah saya punya tanah bagus buat pisang. Bisa 5 ton, dia perkirakan sekian pohonnya, ya udah. 5 ton berapa? Kalau harga normal sekarang 5 ton ada, saya bayar itu berapa harganya umpamanya? Normal umpamanya anggap 100 juta umpamanya. Karena saya bayar di awal, saya bayar ke Anda 90 juta ya, diskon 10%. Mau dia, petani mau. Ya, dan saya pun dapat untung 10%. Dan itu saya sudah ada kontrak dengan beberapa negara untuk memenuhi pisang kecil-kecil tadi dengan 8 ton. Saya space 2 ton. Khawatir ada masalah, saya nggak bisa cari di pasar, tentu sebagai pedagang nama saya rusak. Ya, saya serahkan ke petani tadi. Ya. Walaupun dia selama ini nanam padi, nanam segala macam, dia pasti rubah aluan sesuai kepentingan permintaan pasar. Sehingga dia tahu, oh sekarang ini barang bagus berarti. Kalau beras, saya minta beras organik karena saya di beberapa negara ada pembelian barang beras organik tadi. Kebutuhannya tinggi di sana. Ya. Atau saya beras basmati, kebutuhan di Timur Tengah, beras basmati yang panjang-panjang, tinggi. Ya. Saya minta petani nanam beras basmati. Saya beri uang di awal dengan akad salam ini. Petani pun ketika butuh modal, baik untuk butuh uang, baik untuk permodalannya, ataupun untuk kebutuhan hariannya, dia tidak perlu minjam uang. Datang dia kepada saya, Pak PT, ya ada Pak, saya butuh uang 10 juta. Ya, bisa pinjam? Oh, nggak ada pinjam. Yang ada, ini 10 juta, saya beli dari kamu, 10 juta itu, kalau cash, ya, pisang dapat 100 kilo pisang Lampung. Saya minta darimu 110 kilo, ini uang 10 juta. Dia berkewajiban menyerahkan kepada saya pisang, saya beruntung. Dapat harga murah, untung 10%. Dan dia pun mau nanam atau mau digunainya atau mau cari nanti atau mau pinjam pisang tetangga dulu, terserah dia lah. Ya. Sehingga petani itu bercocok tanam terarah. Karena sudah ada, mereka sudah dibayar dari awal. Sehingga mereka pun siap berkembang berubah. Siap diarahkan. Ada umpamanya varietas lebih bagus. Lebih banyak dibutuhkan orang. Yang diinginkan orang. Ya. Itu kan memajukan para petani dan mereka tidak terikat dengan rentenir. Karena jual beli jelas dari awal. Uang sudah mereka dapatkan. Ya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Tapi pendengar dan pemirsa TV, demikian penjelasan di antara mukadimah dan pembahasan dari akad salam yang dijelaskan oleh Ustaz secara terperinci. Kita akan memperluas pendalaman materi. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di sesi soal jawab. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Hula di Sulawesi. Silakan Ibu Hula. Ya, kan begini pertanyaan, saya kan pernah nonton ceramahnya Ustadz, kalau dalam kerjasama ternak sapi kan ada gorornya kan Ustadz? Dalam? Kan ibu saya pernah kerjasama dengan paman saya. Terus? Kerjasama, paman saya punya sapi, terus dia bilang,
ini sapi kamu pelihara, Ya, kalau punya anak, kamu anak pertama untuk kamu, ya. anak kedua untuk saya. Ya, itu gharar. Ya, terus gimana Ustaz itu? Kalau gharar, akadnya tidak sah. Karena itu sudah berlangsung, sudah lebih 10 tahun. Tinggal disepakati sekarang. Yang telah berlalu tidak sah. Kalau ingin ya dirubah akad yang sekali 10 tahun itu sesuai, karena itu tidak sah, dia harus disesuaikan dengan upah mengembalakan hewan selama 10 tahun berapa rupiah. Ya, seperti itu upah. Karena akadnya batal, kembali kepada upah. Bila tidak disepakati lagi sekarang dengan berapa 50-50% umpamanya. Berapa hasilnya dinilai yang pertama tadi dengan ketika hewan diserahkan berapa nilai hewannya. Umpamanya ada induk 3, jantan 2, 5. Perkiraan satu hewan tadi, sapi atau kambing atau sapi lah ya. Sapi perkiraan harganya satunya 10 juta menjadi 50 juta. Kalau kambing perkiraan harganya 2 juta kali 5, 10 juta. Kalau kambing tadi sekarang gemuk yang indukannya tadi bertambah, kemudian anaknya juga sudah lahir, dihitung semuanya harganya. Menjadi harganya yang 10 juta naik menjadi 30. Berarti ada keuntungan sebanyak 20 juta. 20 juta tadi dibagi 2, 10 juta, 10 juta. Kalau yang sapi tadi indukannya gemuk, menjadi bertambah beratnya, dan juga ada anak-anaknya, tadi berapa? 50 juta ya. 50 juta harganya sekarang sudah naik 100 juta. Berarti ada laba 50 juta dibagi 2. Bagi 2 tadi, kalau mereka saling setuju bayar pakai uang, mungkin bayar pakai uang. Atau dibayar pakai anakan atau salah satu hewan. Nah ini nih pas ini 25 juta untuk kamu. 2 ekor saya kasih, kata paman. Boleh. Bisa dipahami, Bu? Iya, kan begini Ustaz, itu sapinya kan sebagian sudah dijual, sebagian lagi sudah mati. Terus yang sisanya itu tinggal pemberian orang tua saya kepada kakak saya yang itu. Itu gimana Ustaz? Yang dikembangkan yang itu dari kakak saya kasih saya 1. Itu gimana Ustaz? Paman masih hidup? Masih hidup. Tinggal dibicarakan dengan dia. Ya. Bahwasanya ini akadnya dulu gharar dan akad gharar itu batal. Akad batal, setuju enggak dengan pembagian yang sudah itu dengan kalau ada yang berkurang berlebih dimaafkan, kalau dia setuju tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah bagi kakak Anda, bagi Anda yang mendapatkan sebagai warisan hukumnya halal. Demikian insyaallah cukup jelas ya. Baik. Alhamdulillah. Jazakillah khair mafulah. Barakallahu fiik di Sulawesi dan semoga Allah mudahkan kerjasama dengan pamannya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abdul Cikarang Ustaz. Silakan Pak Abdul. Ustaz mau nanya yang tadi Ustaz yang dibahas yang buat petani itu Ustaz, yang kalau kita ngasih modal atau dikasih kita beli, tapi nanti pada saat panen mereka kita speknya misalnya dari pisang 10 kilo kita bayar duluan di depan tapi diskon 10%. Nah itu kalau misalnya ternyata petaninya itu nggak berhasil, misalnya ada apa-apa gitu, Ustaz, gimana sebaik-baiknya hitungannya? Ya, bukan modal, itu namanya membeli. Anda Ya, tadi perbaiki. Karena kalau modal berarti siap rugi. Kalau membeli itu kewajiban si petani menyerahkan. Andai dia gagal karena satu dan lain hal, kewajibannya menyerahkan. Mungkin dia cari di pasar atau dia pinjam pisang orang lain dan seterusnya. Bila tidak ada cara kecuali Anda menunggu panen selanjutnya atau ketika dia mudah untuk mendapatkannya. Wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisarah.
Bila yang berhutang itu tidak mampu, maka beri sampai dia mampu. Dan tidak boleh Anda tambahkan. Kalau misalnya bentuk yang tadi modal boleh juga Ustadz ya? Apa? Misalnya kita kasih modal untuk suruh nanam ini, nanti bagi hasil gitu, boleh juga itu? Kalau bagi hasilnya kan 0. Karena kan gagal kan. Oh iya, kalau gagal ya itu 0. Enggak, maksudnya kalau misalnya berhasil, boleh juga model seperti itu Ustadz? Kalau berhasil ya boleh. Cuman Anda rugi tadi. Kalau modal rugi. Kalau beli Anda untung. Terserah Anda mau untung atau mau rugi. Ya, tapi maksudnya secara syariah itu boleh. Ya, gitu. Boleh, dua-duanya boleh. Tinggal pilihan yang mana. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Pak Abduh. Ya, semoga menjadi penjelas dan pencerahan. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Baik, silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan saya Eko di Bekasi. Baik, silakan Pak Eko. Fadhol, pertanyaannya. Mau tanya Ustaz, kalau barang yang masih dalam pengiriman, misalnya kita kan impor barang ya, tapi pada saat itu kita sedang dapat perniagaan, itu barang yang masih dalam pengiriman apakah masuk dalam hitungan? Barang yang belum Anda terima belum menjadi milik sempurna. Sudah adakah hitungan zakatnya? Tidak. Karena belum milik sempurna. Allahu a'lam. Cukup jelas, Pak. Sama satu lagi, Ustaz. Baik. Boleh? Silakan, Pak. Kalau misalnya ada proyek. Ini maksudnya sebentar. Yang belum Anda terima itu bukan Anda yang beli ke luar negeri dan bukan orang Anda ya. Kalau Anda beli ke luar negeri lalu Anda kirimkan melalui ekspedisi, itu sudah diterima namanya. Atau orang Anda di luar negeri yang membelikan lalu dia kirimkan. Orang itu orang Anda, wakil Anda. Maka itu sudah diterima namanya. Tapi yang tadi itu Anda beli, Anda di Indonesia, barang masih di laut, belum nyampai. Yaitu belum diterima. Karena masih tanggung jawab pemilik orang penjualnya. Baik, alhamdulillah cukup jelas. Demikian Pak, dan mohon maaf sambungan telepon terputus. Jadi silakan dicoba hubungi kembali untuk pertanyaan yang kedua, dan kita terima juga dari yang lain. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi di mana? Dengan Hadi dari Lombok. Baik, silakan Hadi. Ini anak rencana mau kurban dengan sapi. Kemudian mau beli sapi dengan sistem kita DP sapinya, kemudian akan diambil pas hari kurban. Nah, itu apakah boleh itu, Ustaz? Sapinya sudah ditentukan, Anda sudah lihat, sudah serah terima atau belum di tempatnya? Sudah, Ustaz. Kita sudah cek sapinya di tempat, di kandang yang punya sapi. Sudah ditentukan, ini yang kami beli, begitu? Iya, betul, Ustaz. Ya, boleh. Itu tidak ada masalah. Karena sudah serah terima dan sudah ditentukan. Walaupun kita hanya cuman kasih uang panjar itu. Tidak pun Anda kasih pun tidak ada masalah. Nanti pembayarannya ya karena dia sudah tertentu sehingga tidak menjadi hutang dengan hutang. Bisa dia pahami? Yang hutang dengan hutang itu sapinya tidak tertentu. Dia punya 5 sapi. Ya, dan beratnya hampir bersamaan. Anda pilih salah satu, tanpa Anda pilih saya jual kepada salah satu ya. Ya, kata Anda. Tapi dijualnya dengan spek. Itu yang harus tunai. Kalau enggak, pada saatnya harus berakad kembali. Karena itu hutang dengan hutang. Tapi kalau sudah Anda tentukan, baik Anda datang dalam seperti kasus datang ke lokasi dan Anda tunjuk yang ini yang kami beli, ya, Anda bayar DP sudah boleh. Itu namanya BU Ain, bukan BU Dain lagi.
kalau masalah keamanannya kan dijamin sama pemiliknya bahwa sapi itu akan aman sampai hari H maksudnya. Itu bagaimana Ustaz? Itu tidak menjadi kewajiban dia. Karena sudah ditentukan berarti risiko berpindah kepada pembeli. Bahkan kalau dia minta biaya tambahan, haknya dia. Oh berarti kalau terjadi apa-apa dengan hewan tersebut, itu berarti tanggungan pembeli, Ustaz. Ya, tapi kalau umpamanya tadi dia mengatakan kalau mati saya ganti, berarti dia bersedekah ke Anda. Oh, Ya iyalah. kalau dia mau seperti itu artinya dia sanggup menjaga, intinya sampai hewan itu diambil, bahwa kalau terjadi apa-apa dia sanggup mengganti, itu boleh Ustaz? Boleh, orang bersedekah, siapa yang larang? Ya, cuman kan nggak nyaman aja, antum mau kurban kok dapat sedekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kebanyakan kaum muslimin seperti itu. Karena kalau dari awal-awal sebelum Zulhijjah harga lebih murah. Cuman mereka nggak mau nanggung risiko. Ya, padahal sebaiknya bila masuk awal Zulhijjah beli, memang harga lebih mahal sedikit daripada sebelumnya. Memang ibadah mahal, akhi. Bukankah umrah di Ramadan mahal bayarannya? Karena ibadahnya pun mahal dari Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, hajjatin ma'i, bagaikan haji bersamaku, kata Nabi kalau umrah di Ramadan. Ya. Maka harganya mahal, orang permintaan jadi banyak. Begitu juga dengan hewan kurban pada masuk awal Zulhijjah tadi. Disitulah menunjukkan surga Allah tidak gampang. Surga Allah mahal memang. Ya. Kebiasaan Nabi dan para sahabat, bila hewannya sudah ada mereka miliki atau mereka beli, itu di awal Zulhijjah itu mereka bawa dan mereka gemukkan. Kunna nusammin. Para sahabat menggemukkan hewan. Yang digemukkan itu dibawa ke rumah, bukan tempat orang. Antara Anda berkurban dengan penjual, mana yang lebih seksama dalam merawat? Mana kira-kira? Pembeli. Ya pembelilah, karena yang akan Anda sekarang menjadi milik Anda. Yang dia bukan milik dia lagi. Jadi kurus, jadi apa bagi dia nggak ada masalah karena udah dapat uang. Maka Anda lah yang harus merawatnya. Ya, Anda beli mobil baru, pernah Anda tinggalkan di dealer, nanti aja dah saya ambil dah. Lalu langsung dibawa ke rumah, dirawat, dilihat, senang, segala macam. Ya, baik, seperti itu. Kalau tidak ada, di rumah saya tidak ada tempat untuk sapi atau kambing, titip di tempat orang yang lebih dekat, setiap hari jenguk, doain, bacain, lihat makanannya, bantu ngasih makan, bajak anak-anak. Itu luar biasa hikmahnya mendidik keluarga kita. Itu besok sapi atau kambing yang mau kita sembelih. Jadi secara hukum asal tidak ada kewajiban bagi penjual menjamin sudah. Tidak, dia bersedekah itu. Ya, tidak ada persyaratannya harus dia jamin, tapi dia boleh menjamin dengan niat sedekah. Bila terjadi risiko, saya bersedekah untuk Anda. Ya. Tadi gaya Anda orang kaya, tapi ternyata penerima sedekah. Baik, alhamdulillah cukup jelas ya, insyaallah dari penanya dan juga bagi yang lain, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon. Baik, halo. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Titin, Bekasi, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mohon pencerahannya. Saya punya ruko nih Pak Ustadz. Mau disewa di daerah Bekasi, mau disewa untuk penampungan
kaum duafa dan yatim piatu menurut yang mau kontrak itu sebetulnya boleh nggak sih Pak Ustadz? Saya mohon apa yang harus saya tanyakan gitu, terus apakah diperbolehkan secara syariat itu Pak Ustadz? Gitu aja, syukur Ustadz. Dikontrakan untuk apa? Tempat tinggal mereka atau tempat apa, Ibu? Katanya mau buat tempat tinggal dan penampungan begitu Pak Ustadz. Penampungan, Ibu tanyakan aja dari pemerintahan atau individu atau yayasan? Yayasan katanya, tapi saya belum lihat surat-suratnya. Ya lihat aja surat-suratnya. Yayasan boleh. Oh yayasan boleh, seandainya yayasan, tapi yang tidak diperbolehkan yang apa Pak Ustadz? Mohon Kalau individu ya tidak boleh lah. Dia mengumpulkan orang, dia minta uang ke sana sini, mengumpulkan uang orang, kecuali dana pribadi dari dia. Oh ya, jadi itu aja Pak Ustadz. Artinya kalau dia yayasan boleh, tapi kalau individu tidak diperkenankan sesuai syariat ya Pak Ustadz. Ya. Syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita masih berikan kesempatan via telepon. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah di Bandung. Baik, silakan Umu. Ustadz, dalam transaksi jual beli rumah, harga di depan notaris lebih kecil dari harga yang dibayarkan. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Kedua, pajak dihitung dari nominal yang mana? Terima kasih. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum. Maaf Ibu, nanya pajak jangan ke Ustadz. Bukan, maksud saya gini Ustadz. Saya menghitung pajaknya dari nominal yang sebenarnya atau yang dari depan notaris gitu loh harganya. Oh, ya. Yang ditentukan negara yang mana? Yang ditentukan negara yang sebenarnya. Ya udah yang sebenarnya, tidak boleh lah berbohong. Oh, oke. Jelas. Jelas ya Mu ya? Jelas. Baik. Jadi baik jual beli tetap begitu ya Ustadz ya, harus yang sebenarnya ya. Ya memang pajak itu negara menzalimi rakyatnya. Tapi bolehkah kita melepaskan dari kezaliman tadi dengan berbohong? Jawabannya tidak boleh. Ya, kalau ada klausa-klausa atau pasal-pasal perpajakan yang bisa dihindari oleh wajib pajak dan legal, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dengan berbohong tidak boleh. Berarti kami harus menyetor lagi kekurangannya ke negara gitu. Karena kan yang dibayarkan oleh mereka berbeda gitu, Ustaz. Jadi sudah dibayarkan dan tidak dianggap melanggar. Kalau tidak dianggap melanggar, tidak ada masalah. Karena yang dibayarkan oleh mereka yang sesuai dengan di hadapan notaris, Ustaz, harga nominalnya. Ya, Anda berdosa atas perbuatan berbohongnya, tapi tidak berdosa karena tidak membayarnya. Bisa dipahami? Berarti Anda tidak ada hutang ke negara dalam pandangan syariat. Tapi atas berbohong, berbuat dosa, minta ampun saja kepada Allah. Nah, cukup jelas semua ya. Jadi jawabannya. Minta maaf aja sama Allah gitu Ustaz. Minta ampun. Minta ampun. Jadi tidak perlu membayar kekurangannya, tidak perlu. Tidak perlu. Oh, iya deh. Kecuali kalau pihak negara tahu dan Anda diminta ya Pak boleh buat. Baik. Iya, insya Allah. Makasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu wa jazakillahu khairan. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Satria di Buntang, Ustaz. Baik, silakan Pak Satria. Izin bertanya Ustaz untuk terkait zakat mal. Apakah zakat mal bisa disalurkan sendiri dan bisakah diberikan kepada pamannya istri atau orang tua yang mempunyai hutang? Itu saja Ustaz. Orang tua ini siapa maksudnya? Ayah ibu dari yang berzakat? Halo Asatria. Apa yang Anda maksud dengan orang tua? Orang tua
tapi hutang Ustaz. Jadi saya Ayah ibu Anda maksudnya? mertua Ustaz. Bukan orang tua Anda. Yang berzakat Anda apa istri? Saya sendiri Ustaz. Anda yang berzakat boleh kepada mertua Anda, boleh ke paman istri Anda, boleh. Oh iya. Yang tidak boleh kepada ayah ibu Anda. Oh baik Ustaz. Kalau ke pamannya istri Ustaz? Ke ibu ayah ibu istri aja boleh, apalagi paman. Oh iya baik Ustaz. Jadi boleh ya Ustaz kalau misalnya zakat mal itu disalurkan sendiri gitu Ustaz ya? Boleh. Oh iya, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Demikian Satria, barakallahu fiik. Tapi kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan persentase keuntungan tadi disebutkan ketika kita membeli di awal dengan meminta atau mendapatkan keuntungan 10%, adakah batasan diperbolehkannya sampai meminta 20 atau 30% kepada penjual Ustaz secara ketentuan akad salam? Jazakallahu khair. Masalah harga keredoan kedua belah pihak. Kaedahnya pada umumnya semakin mundur setelah terimanya semakin besar potongan diskonnya atau harga pasarnya. Seperti salam dalam bentuk akad jasa. Ada salam umpamanya travel umroh membuat akad salam. Kalau berangkat tahun depan diberi diskon 10%. Berangkat 2 tahun depan dia beri diskon 80%. 20%. Berangkat 3 tahun depan dia beri diskon 30% dari harga sekarang pada saat bayar cash. Berangkat 5 tahun ke depan harga 50% bayar cash sekarang. Tidak ada masalah. Selagi pihak regulator tidak melarang. Kalau mereka melarang itu carilah cara yang dibenarkan oleh negara. Itu dalam jasa untuk akad salam dalam jasa. Begitu juga tadi dengan barang. Setelah terimanya, tapi dari awal harus jelas. Setelah terimanya 6 bulan, mungkin diskon 5%. Setelah terimanya mungkin yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, harganya masing-masing beda. Dan tidak boleh, ya, harganya diskon 5%, 6 bulan akadnya. Lalu belum terpenuhi oleh si penjual. Karena satu dan hal tadi dia gagal panen. Tidak boleh, ya kalau gitu kan kamu bayarnya tahun depan lagi. Tambah 6 bulan lagi, berarti diskonnya saya kasih 10%. Kalau tadi umpamanya 100 kilo, menjadi 110. Nah, ini tidak boleh. Terima kasih jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum jual beli dengan dua harga? Seperti kita menjual barang apabila cash harganya 1 juta dan apabila kredit 6 bulan dibayar per bulannya 200.000 dan tidak ada denda keterlambatan Ustaz. Bagaimanakah hukumnya? Jual beli dengan dua harga, kalau yang dimaksud adalah seperti contoh, saya jual kepada kamu ya pisang atau inilah laptop ini sekarang, kalau bayar bulan depan harganya 7 juta. Bayar sekarang harganya 6 juta. Dia bilang, saya beli Pak Ustaz. Tanpa dia tentukan salah satu, itu yang tidak boleh dua harga, satu transaksi. Kalau dia mengatakan, tidak ada uang saya 5 juta Pak Ustaz. Saya hanya, insya Allah bulan depan adalah masuk sekian-sekian, bisa ada bulan depan 7 juta saya bayar. Ya, boleh? Boleh. Kalau saya mau dengan pembayaran 7 juta bulan depan dan dia mau, boleh. Ini satu transaksi, bukan dua transaksi. Satu harga, bukan dua harga. Tapi yang ada dua penawaran. Yang harga transaksi cuma satu.
Jangankan 2, 100 harga penawaran pun boleh. Nah. Tapi harga transaksi 1. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita, Ustaz, silakan. Ya Allah, barik fiik. Wa ani wa akhwati fillah, apa yang ada dalam ketentuan syariat Allah Azza wa Jal sudah cukup untuk mengcover kehidupan kita dalam keseharian, dalam memenuhi kebutuhan akan harta, permodalan, dan seterusnya. Hanya kita mengembangkan kembali, mempelajari ulang, mengembangkannya dengan konsep yang lebih sesuai dengan kehidupan per hari ini, sehingga kehidupan kita walaupun di masa modern, tapi tidak keluar dari koridor syariat Allah Azza wa Jal, masih dibimbing dari tuntunan syariat Allah Azza wa Jal. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.